Kenalkan, nama saya Bagus Widikdo Setio Prayogi, dipanggil Bagus. Tempat asal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Nilai tertinggi MOOC kalau saya 74, Ibu. Percobaan keempat kalau nggak salah. Oke, asal daerahnya dari mana? Asal Palu, asli Palu, Bu. Oke, asli Palu. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu Lisa Hardianti. Ya Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lisa Hardianti. Saya biasanya dipanggil Lisa, atau keluarga saya di Palu sini biasa panggil saya Ayang. Saya dinas di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Saya lahir di Jayapura, tapi tapi saya besar di Bogor, Bu. Kemarin itu semua orang tua dinas di sana, jadi lahir di sana, tapi lama di Jakarta atau Bogor. Iya, lalu baru pindah ke sini semenjak CPNS. Oh iya. Mama Tin, panggilannya tadi siapa Mama Tin? Siapa yang Lisa? Iya, sayang. Panggilannya Ayang, Pak. Sayang. Ayang. Oh iya. Iya. Ya izin Bu, maaf saya umpan lift aja Bu. Nilai MOC-nya tertinggi berapa? 96, Bu. 96. Oke, terima kasih Ayang. Iya, terima kasih Ibu Bu. memanggilnya Ayang karena itu panggilan kesayangan ya. Iya, Bu. Jadi panggilan kesayangan yang dipanggil ini. Saya kok ngeri-ngeri sedap Bu ya panggil sayang. Yang dipanggil nenek, dipanggil kakek, dipanggil mama, dipanggil papa itu panggilan kecil yang orang lain tidak tahu kadang-kadang teman. Tapi kalau kita tahu, berarti kita teman Latsar ini. Iya, silakan. Terima kasih Ayang, Ibu Dewi Murni. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Dewi Murni. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi Murni, tapi di akte lahir saya Dewi Murni binti Syamsuri Bu, tapi saya biasa dipanggil Dewi. Di rumah dipanggil Dewi? Iya Bu, iya. Ya. Penempatan saya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi. Asal saya Bayebunta, Luwu Utara. Masamba. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Nilai MOC tertinggi? 92 Bu. 92. Ya. Jauh-jauh merantau dari Luwu Utara Masamba ya. Ibu juga ada. Iya Bu. Ada tahu-tahu di Masamba, ada saudara di sana. Ya. Semangat ya, tetap semangat. Syukur lulus. Kita balik dulu ke Ina Novita tadi. Ina Novita sudah bisa mendengar Ibu? Silahkan perkenalkan. Halo, Ina Novita. Iya Bu. Silahkan. Terima kasih kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ina Novita. Bisa dipanggil Ina. Ya. Lahir di Toli-Toli. Ya. Kemudian penempatannya di SMP Satap Negeri 18 Sigi, Maraola Barat, Bu. Sebagai guru IPA. Maraola Barat. Ya, IPA ya. Nilai MOC tertinggi berapa? 98 Ibu. 98, mendekati 100. Terima kasih Ina. Terima kasih Bu. Lanjut Arif Nur. Ya, silakan Arif Nur. Terima kasih Bu. Ya, nama saya Arif Nur Muhammad Akbar. Nama panggilan Arif, tapi kalau di rumah dipanggil Atat. Dipanggil apa? Atat. Ata. Iya. Ata. Oke. Ibu panggil Ata saja ya. Iya. Kalau saya kelahiran Poso Bu. Oke. Ya, di mana bertugas? Bertugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Bu. Iya. Kalau nilai MOOC tertinggi saya 86 Bu. 86. Oke, terima kasih Ata. Lanjut Faisal. Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Faisal, biasa dipanggil di rumah Oyong. Oyong.
Oke. Dinas saya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi. Ya, lanjut. Nilai MOC tertinggi 8,6, Bu. 8 orang. Oke, terima kasih Oyong. Lanjut Ibnu Sadik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sadik. Biasa nama kecil dipanggil Sadik. Oke, Sadik. Asal dinas tempat saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Iya. Nilai MOC tertinggi Nilai berapa? tertinggi itu 74. Oke, terakhir Mas Serlino, Patrick Montolalu. Ya, terima kasih Bu. Shalom. Selamat pagi. Shalom, pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Montolalu. Asal dari Minahasa Utara. Saya dari instansi Dinas Perhubungan. Untuk nilai MOC saya 84, Ibu. Panggilannya siapa? Panggilan saya kalau di rumah itu Excel. Excel. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Ibu sudah Terima kasih. bertambah lagi 10 orang teman baru. Ya, Ibu sekarang ini bersyukur karena bertambah lagi 10 orang teman baru ya melalui pelatihan dasar. Baik adik-adik yang Ibu banggakan, karena CPNS saat ini adalah orang-orang terpilih ya. Jadi Kabupaten Sigi harus bersyukur bahwa ada adik-adik sebagai perangkat daerah yang bekerja di perangkat daerah ya dengan hasil CAP yang baik sehingga lulus walaupun dari berbagai tempat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu mata pelatihan, tetapi sebelumnya Ibu mengingatkan bahwa dasar kebijakan pelaksanaan dasar CPNS ini sudah kita tahu bersama, perlu Ibu sampaikan. Kita lihat di sini yang kita pelajari saat ini, slide-nya Ibu sudah bisa terbaca dengan baik? Bisa, Bu. Oke, tidak kabur-kabur ya? Ya, Bu. Bisa. Soalnya dia tidak pakai kabelan, hanya pakai paket data. Jadi kita akan belajar sekarang ini tentang agenda 3. Di agenda 3 itu ada 3 mata pelatihan: pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG, Whole of Government. Nah, dari 3 ini atau isu yang akan kita angkat dalam rancangan aktualisasi nanti terkait dengan salah satu atau 2 atau ketiganya. Jadi tidak boleh isu yang kita angkat tidak terkait dengan salah satu dari agenda 3 ini. Dia harus terkait. Ya. Jadi dari isu ini kita akan tahu apa penyebabnya. Setelah itu kita akan membuat gagasan kreatif yang inovatif dan ada kegiatan-kegiatan yang kita buat dengan tahapan-tahapannya. Dari tahapan-tahapan akan keluar output. Nah, dari tahapan juga akan kita lihat mana nilai-nilai dasar PNS yang kita singkat dengan aneka, yang berisi nilai-nilai yang bisa kita habituasikan, kita aktualisasikan selama 30 hari dalam masa habituasi. Baik ya, kita saat ini akan belajar tentang pelayanan publik. Kita sepakat ya bahwa kalau kita bahasa Indonesia kita sebutnya pelayanan publik. Kalau kita sebut dalam bahasa Inggris public service. Pelayanan publik. Kalau bahasa Inggris public ya. Jadi jangan menginggriskan bahasa Indonesia menjadi pelayanan publik ya, tapi pelayanan publik ya. Sekedar mengingatkan. Nah, kita lihat model sistem sekarang ini yang ada sedikit perubahan strategi termasuk virtual ya, kita menggunakan Zoom saat ini. Nah, Ibu ingin sampaikan bahwa C1, C2 ini sudah ada di dalam MOOC yang Bapak, Ibu, adik-adik sekalian sudah lakukan dan mendapat nilai-nilai yang sangat baik karena semua masuk dalam kategori lulus ya, makanya Ibu tidak khawatir berhadapan dengan koci-koci yang cerdas.
Saat ini kita sampai pada C3 sampai C6. Ya, kita belajar distance learning. Kita lihat bahwa selama pembelajaran untuk agenda 3, ya khusus agenda 3 ya, ini kita akan berjumpa selama 10 JP dengan 3 kali pertemuan. Pertama 2 JP saat ini, setelah besok kita akan jumpa lagi 3 JP, dan 4 hari kemudian kita akan berjumpa untuk 5 JP. Nah, Ibu mengingatkan kembali bahwa taksonomi belum, kalau guru ini dia pasti tahu, ya. Guru ini tahu sekali bahwa karena dia harus memahaminya dengan baik. Kita sekarang pada tahap menerapkan. Jadi kalau mengingat, memahami sudah lewat, ya. Sekarang menerapkan, menganalisis, menilai dan mencipta. Kita lihat pelayanan publik ini materi pokok yang harus kita tahu, kita kuasai, kita bisa analisis dan kita bisa ini. Konsep pelayanan publik itu sendiri, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, praktek etiket pelayanan publik. Kalau kita tidak bisa praktek sekarang, nanti di pertemuan ketiga kita akan praktek. Karena waktu saat ini hanya 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran ya diharapkan adik-adik tahu dan memahami tentang pelayanan publik itu sendiri, mampu menerapkan etiket dalam pelaksanaan pelayanan publik, mampu menganalisa pelayanan publik, mampu mengevaluasi pelayanan publik di instansinya, memiliki gagasan perbaikan pelayanan publik. Itu semua yang diharapkan menjadi indikator atau hasil belajar. Nah, kita lihat sekarang. Ini harapan masyarakat, lihat ya. Kami mau pelayanan yang murah. Kami mau pelayanan bermutu. Kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Ini maunya publik semua tentang pelayanan publik yang ada. Dan kita ketahui bahwa ASN memiliki salah satu fungsinya sebagai pelayan publik. Dan sebagai ASN, itu pilihan hidup kita. Ada yang dipaksa menjadi ASN karena dipaksa mama, dipaksa papa, dipaksa kakek, dipaksa nenek. Karena nenek ASN, PNS, dia bilang, cucuku harus juga PNS. Adakah yang demikian? Padahal mauku jadi pedagang, mauku kerja di bank. Tidak ada ya. Nah, kita harus bersyukur dengan menjadi pelayan publik yang baik dan profesional, serta berkarakter. Itu harapannya. Tapi coba kita lihat, masih adakah kenyataan seperti ini yang dilihat? Ya, coba Ibu ingin komentar dari Ibu Ina. Apa komentarmu kalau melihat kondisi seperti ini? Silakan berkomentar. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari gambar yang saya lihat di sini ada satu tempat pelayanan publik, tapi pintunya itu masih tertutup. Padahal sudah jam 10, jadi pelayanan publik itu di puskesmas, ada orang yang sementara mengantri, tentu saat mengantri ini dalam keadaan sakit karena mereka mengunjungi puskesmas. Nah, menurut saya pelayanan yang dilakukan oleh para ASN mungkin yang ada di puskesmas tersebut itu masih kurang, Bu. Karena kita ketahui mungkin untuk puskesmas sendiri ada jam bukanya sudah ditetapkan, ada aturannya, tapi masih dilanggar oleh para ASN tersebut. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, jadi terima kasih. Kurang menerapkan, kalau yang kita pelajari sebelumnya itu kurang menerapkan nilai-nilai dasar dari PNS. Oke, terima kasih Ina. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ina. Jadi memang ini pelayanan yang belum berjalan, masih tertutup ya. Ini antrian sudah banyak. Sekarang coba Excel berkomentar. Siapa yang menjadi penyebab sehingga ini demikian adanya? Silakan Excel berkomentar. Siapa yang menjadi penyebabnya? Izin Bu, izin menambahkan. Ya. Kalau dari pandangan saya, salah satu penyebab terjadinya antrian ini karena pegawainya yang telat datang, Bu, sehingga pelayanan publik ini tidak dapat dibuka, Bu. Oke, telat datang. Kalau menurut Dewi, kenapa dia telat datang?
Halo Dewi, kenapa dia telat datang Dewi? Kan menurut Excel tadi telat datang. Ya, Ina juga sudah menjelaskan tadi. Nah, Oke. Kenapa dia telat kalau datang? Iya Bu, kalau menurut saya karena tidak adanya nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sendiri sehingga dia tidak mematuhi aturan yang sudah ada. Mungkin karena faktor kebiasaan mungkin Bu. Mungkin karena tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang terhadap pekerjaan yang sebagai tugasnya Bu. Ya, oke. Sebagai tugas dan fungsinya tidak tanggung jawab, tidak disiplin, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut. Biasanya kan dibilang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, biasanya kan begitu. Biasanya, tetapi yang harus kita lakukan kalau bisa dipermudah, ini sebagai ASN dalam pelayanan publik, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, kalau bisa 1 jam selesai, kenapa harus 1 minggu? Ya, jadi ini yang kadang-kadang kenyataan yang ada yang dihadapi oleh publik, sehingga publik kadang-kadang kurang percaya, ya, mengkritik pelayanan publik yang ada. Ya, itu yang tadi. Kami mau pelayanan yang transparan. Ya, dibilang KTP gratis, ya, tapi urus KK bayar. Ya, apa itu? Nah, ini semua harus transparan. Jadi biasanya kan begitu. Ini namanya masyarakat, masa publik. Dia mengemukakan apa yang dialaminya, walaupun dia belum membaca aturan-aturan yang ada. Ya, oke. Sekarang Ibu ingin bertanya, ya. Mari masing-masing memberi contoh. Jadi dipikirkan memang sehingga waktu Ibu menyebut nama langsung disebut apa yang menjadi contoh pelayanan publik yang dilakukan atau yang ada di sekitar yang pernah dialami, pernah dilihat, ya. Pernah dialami atau pernah dilihat. Silakan, Ina, apa pelayanan publiknya yang contohnya? Pelayanan administrasi Bu di kantor kelurahan yang baru-baru saya lakukan di kelurahan. Oke, terima kasih Ina. Selanjutnya Naman, apa contoh? Yang lainnya kalau Ibu sebut nama langsung menyebut ya, supaya kita tidak lama. Silakan. Naman, apa yang menjadi contoh pelayanan publik yang diketahui? Yang kita alami atau kita lihat atau kita buat? Ya. Halo, mana Naman? Keluar dari room? Ya, silakan. Ya. Yang saya alami waktu di sekolah selama sebelum latsar ini, yang saya alami di sekolah itu kan di sana pelayanan publik ini, pelayanan publik ini ya, pelayanan publik. Kita sebagai pelayanan publik. Oke. Apakah yang kita alami sebagai publik atau yang kita lakukan sebagai pelayan? Silahkan, contohnya. Singkat saja. Contohnya, Bu. Pelayanan administrasi di kantor desa. Jangan sama dengan yang sudah disampaikan oleh Ina. Nah kan yang lain di atas Bu kelurahan. Yang lain, ya kan yang lain di luar itu ya. Jangan lagi pelayanan administrasi di kantor desa atau kelurahan. Yang lain apa? Ini Ibu tambah di sini ya, desa. Bu. Apa? Pelayanan di sekolah. Apa itu? Administrasi. Apa administrasi di sekolah? Siapa yang datang? Guru, Bu. Bagaimana? Coba supaya begini, Ibu ingin ya adik-adik memahami dengan baik contoh pelayanan yang ada supaya kita bisa lihat ya apakah itu masuk pelayanan publik atau bukan. Ya. Yang lainnya selain itu pelayanan guru,
apa yang dilayani ke guru? Memberikan materi kepada siswa, Bu. Oh, mengajar. Maksudnya pelayanan dalam mengajar. Oke, pelayanan mengajar siswa sebagai guru. Nah, silakan. Eva? Terima kasih Bu. Kalau ini yang saya alami juga di sekolah lama, itu sebenarnya kan sudah waktu terima rapor, tapi siswanya belum menerima. Itu. Tidak, jadi contoh pelayanan yang Ibu mau, bukan masalah. Jangan sebentar, nanti di sini ya masalah utama. Ya, kalau di sini bisa lambatnya penerimaan rapor. Ya, misalnya ya kalau jadi masalah. Tapi di sini pelayanannya, jangan dulu masalah. Contoh pelayanan dulu yang biasa diterima oleh publik, ya. Contoh Ibu ya, Ibu pernah ke Dukcapil urus KTP, pelayanan KTP, ya. Itu contoh. Apalagi yang lainnya? Bingung. Ya, kok bingung? Tidak pernahkah melihat pelayanan publik yang ada? Ya, oke, Ibu tanya apa itu pelayanan publik, Eva? Coba jelaskan dulu ke Ibu supaya kita bisa. Kalau ini Bu, kemarin saya sempat ke bank untuk membantu teman mengurus itu buat terima itu UMKM. Cuman karena pelayanannya kurang bagus sehingga jangan dulu masalah, itu masalah bentuk pelayanan publik dulu. Sekarang Ibu mau tanya ke Eva, pelayanan publik itu apa sebenarnya sih? Apa pelayanan publik? Itu suatu proses yang dilakukan di sebuah instansi begitu untuk melayani masyarakat. Dengan? Ya Bu. Sesuai dengan apa? Dia melayani masyarakat. Oh, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan tugas dan fungsinya, kan? Iya. Ya, kan tugas dan fungsinya misalnya kalau bukan ini tidak mungkin diperindak bikin KTP kan? Tapi biasanya di Dukcapil gitu ya. Oke, jadi apa contohnya kira-kira? Apa contoh yang bisa Eva perlihatkan ke Ibu? Perdengarkan contoh pelayanan publik. Banyak kan? Ya, salah satu saja. Yang lain pikir memang ya, supaya kalau Ibu tanya sudah langsung menjawab. Ini Bu, pelayanan saat membuat SIM. Pelayanan pembuatan SIM. Iya, begitu maksud dan tujuannya. Ya, lanjut. Bagus, apa contoh pelayanan? Halo, Bagus. Ya, Bu. Maaf, Bu. Iya, apa? Pelayanan pajak, Bu, di kantor Samsat. Oke. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Lisa, selanjutnya. Ayang. Pembuatan kakak, Bu. Pembuatan kakak. Oke. Lanjut, Dewi. Pelayanan kesehatan di puskesmas, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut, Atta. Ya, makasih Bu. Kalau pelayanan di agen gas 3 kilo bisa Bu? Pelayanan di agen gas 3 kilo begitu, tidak bisa. Tidak apa-apa, kalau memang itu coba. Iya Bu. Kalau pelayanan di agen gas 3 kilo. Pelayanan gas, ya.
Oke, ini yang di luar di luar instansi ini berkaitan dengan BUMN dan dikaitkan dengan agen. Oke. Nanti kita lihat lanjut. Oyong. Silakan Oyong, apa contoh pelayanan? Halo? Mana? Maaf. Ya, Oyong. Pelayanan penanganan kasus KDRT di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pelayanan penanganan kasus KDRT di DP3A. Oke, lanjut Sadik. Sadik, mana contoh pelayanan publik yang ditemui, dirasakan, dibuat atau Pelayanan membuat buku tabungan di bank. Pembuatan rekening. Oke, yang terakhir Excel. Pembuatan buku uji KIR, Bu, di Dinas Perhubungan teruntuk PKB. Uji KIR. Begitu? Instansinya ini, Bu, PKB Dinas Perhubungan. Oh, Dinas Perhubungan. Ya. Uji KIR saja ya. Ya, Oke. uji KIR. Sekarang kita lihat apa masalah utama dalam pelayanan publik yang sering terjadi. Tidak harus langsung ke yang dirasakan atau yang pernah dilihat, yang pernah ditahu. Ya, apa contoh masalah utama? Karena begini, supaya adik-adik bisa melihat, oh ini masalah, ini penyebab. Ya, kita uji coba apa masalahnya dan apa penyebabnya. Silakan dari Excel dulu. Apa masalah utama dalam pelayanan publik dan apa penyebabnya? Silakan Excel. Izin, Bu, untuk di PKB sendiri kami dari Dinas Perhubungan untuk sekarang kan lagi marak-maraknya untuk uji KIR kendaraan yang muat angkutan, itu kan untuk demi keselamatan juga. Nah, yang permasalahan di Kabupaten Sigi itu untuk saat ini tuh tidak bisa melakukan pelayanan uji KIR, sedangkan daerah menuntut untuk adanya pelayanan uji KIR. Salah satu alasan kenapa tidak ada pelayanan di penyebabnya apa? PKB, penyebabnya itu karena tidak ada alat. Ya, fasilitas yang kurang memadai setelah gempa itu. Dengan sekarang adanya pemangkasan birokrasi itu kayak buku KIR sekarang sudah ditiadakan, diganti dengan Blue Card. Tapi penyebaran untuk Blue Card sendiri itu hanya untuk kota-kota besar. Di kota-kota kecil seperti Sulawesi Tengah ini masih masuk dalam kota kecil. Tidak ada penyebarannya. Berarti tidak dihapus. Izin, Bu, tapi Sulawesi Tengah belum bisa mengeluarkan uji KIR, Bu. Jadi kalau ada mobil-mobil kayak Open Cup, angkot itu mau melakukan uji KIR, dia harus numpang uji ke Gorontalo. Sedangkan itu sangat menyusahkan masyarakat, Bu. Masa cuman mau uji KIR yang jangka waktunya 6 bulan harus ke Gorontalo dulu. Tidak ada regulasinya. Untuk regulasi tidak ada, Bu. Jadi tidak dibolehkan untuk pengujian di Palu, Bu. Belum ada. Oke, ya. Sekarang Ibu tanya lagi ke Arif, ke Atta. Apa masalah utama dalam pelayanan publik yang ditahu? Boleh berkaitan dengan isu, boleh. Ya. Di kayaknya yang masalah tidak ada kepastian harga mungkin. Ya. Kepastian harga apa?
Ya seperti kayak kita berurusan di kantor desa itu Bu, biasanya berapa ini sesuka hati begitu ya, keikhlasan hati untuk harganya, padahal harusnya ada mungkin aturannya yang menentukan harganya itu Bu. Ya kayak untuk buat surat pengantar untuk buat akte kelahiran begitu Bu, biasa kita urus di kantor desa, biasa ada administrasinya berapa, terserah kemanisan hati saja. Jadi tidak ada transparansi harganya itu Bu. Dan harusnya ada patokannya berapa harganya. Seperti itu kayaknya Bu. Terserah kemanisan hati. Kalau hati lagi asam, bagaimana? Tidak manis, apa penyebab? Jadi perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Tidak ada regulasi pengaturan pembayaran. Terserah kemanisan hati. Apakah ini masalah atau menjadi penyebab? Nah, penyebabnya mungkin tidak ada Bu, mungkin dari desa tidak ada dimasukkan dalam Perdes untuk standar harga. Jadi itu ya, tidak ada Perdes. Ini berarti ini tidak ada regulasi, kita pindahkan dia ya, kita pindahkan dia menjadi penyebab ya. Jadi coba perhatikan ya, kenapa ibu ya, tidak ada regulasi pengaturan pembayaran ya, setelah Perdes untuk desa ya. Nah, jadi di sini berarti apa yang menjadi masalah? Ya. Tidak transparansi Bu untuk harga. Ya. Apa yang menjadi masalah? Pungutan tidak memiliki dasar, apa? Atau apa? Pungutan liar. Jadi Bu ya, karena ya. Pungutan liar masih terjadi. Kan itu liar dia, kemanisan hati. Kemanisan hati itu pungutan liar itu. Tidak ada itu kemanisan hati itu. Jadi, nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi ke Bagus. Apa problem utama dalam pelayanan publik yang biasa kita lihat? Kalau yang biasa saya perhatikan Ibu, biasa ini menyangkut pungutan liar juga, cuma dia berkedok PNBP Ibu. Ya. Pungutan negara bukan pajak. Pungutan liar yang PNBP. Ya, PNBP pungutan liar yang berkedok PNBP. Oh, gitu. Ya, pungutan liar yang berkedok PNBP. Berkedok PNBP. Ya, jadi begini Bu. Dulu kan sebelum saya ikut ini saya kan kerja di Samsat. Ya. Jadi banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan PNBP itu untuk memungut seperti begini Bu. Kalau tambahannya, ya tambahan biayanya Ibu seperti begitu. Betul, Ibu pernah mengalaminya soalnya. Ya. Jadi salah satu contohnya seperti pembuatan BPKB baru itu kalau mobil kan hanya 350, tapi dimintanya 600 seperti begitu Ibu. Ya, ada tambahnya. Apa itu penyebabnya? Nah, itu penyebabnya karena masyarakat umum tidak mengerti PNBP itu seperti apa Ibu. Poin-poin PNBP itu seperti apa kayak begitu. Itu yang masyarakat awam masih kurang memahami. Jadi mereka ikut-ikut saja. Kalau dibilang PNBP kan nggak keren kan dibilang PNBP, pungutan negara bukan pajak. Betul. Nah, esensi dari PNBP itu sendiri ya, esensi dan aturan. Jadi, oke, kita sudah melihat ya, biar tidak semua dulu, tapi paling tidak ini kita sudah bisa melihat masalah pungutan liar berkedok. Betul ini. Karena Ibu tanya, kenapa tertulis ini cuma sekian, ya? Kenapa ada tambah-tambahnya? Dia bilang, oh ini ada administrasi dan lain sebagainya. Itu sesuai PNBP. Dia kira Ibu tidak tahu juga itu. Jadi Ibu hanya pura-pura bodoh supaya urusan juga bisa daripada lama-lama di situ. Ya itu kadang-kadang ya. Sehingga publik merasa daripada
kita dipimpong sana sini, ya, memang sudah. Yang penting dia yang terima, ada tanda terima pembayaran. Nah, ini semua ya harus kita hilangkan dia dari sebagai pelayan publik. Oke, adik-adik yang Ibu hormati dan Ibu banggakan, sebelum kita lanjut ya, Ibu ingin memperlihatkan dulu tugas. Tugas ini nanti dimasukkan sebentar hari ini di tempatnya di LMS. Tugas kelompok kan sudah terbagi. Oh iya, karena ini ada golongan 2 dan golongan 3 ya. Ibu agak kesulitan membagi kelompok, sementara kalau Ibu bagi kelompok, sisanya di golongan 2 itu masuk di yang golongan 3. Ya, ada yang tidak terkelompok ya? Ada tidak? Iya Bu, ada. Nah, jadi kelompok yang ada di golongan 2 itu satu kelompok, sisanya masuk di 3 orang yang golongan 3. Karena apa? Ibu klik tambah kelompok, itu harus ada ketuanya. Ya, jadi kelompoknya yang tidak terkelompok di golongan 2 itu masuk di golongan 3. Ya, sudah dipahami ya. Nah, ini dicari belanja kasus, artinya cari di internet. Jadi anak-anak milenial seperti Bapak Ibu ini tidak asing lagi berselancar di dunia maya mencari berbelanja kasus ya. Silahkan cari, dan kondisi pelayanan publik yang buruk di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah saja ya. Nah, itu tugas kelompok, besok dipaparkan. Sebelum lanjut materi, kita paparkan dulu masing-masing kelompok, dan kelompok yang tidak memaafkan menanggapi. Kalau individu, ini kita cari evaluasi dan analisis pelayanan publik langsung tidak langsung pada OPD kita, pada unit kerja kita, pada sekolah kita, ya, pelayanan publik yang belum optimal atau prima, dan penerapan etiket dalam pelayanan publik. Artinya belum menerapkan etiket. Jadi Ibu akan memperlihatkan ada beberapa etiket, tidak harus semuanya, mungkin ada beberapa yang tidak dilakukan. Oke, ada yang tanya tentang tugas? Sebelum Ibu lanjut, ada yang tanya tentang tugas? Bu. Ya. Silakan. Bagus. Tugas kelompok itu Bu, yang deskripsi singkat, maksudnya deskripsi tentang kasus yang diangkat. Pelayanannya. Oh, kasus. Iya, tentang kasus yang diangkat berkaitan dengan pelayanan publik, tidak kasus yang lain. Jadi carinya tentang pelayanan publik yang buruk, ya. Oke, deskripsinya apa kejadiannya? Ya, Bu. Itu yang akan disampaikan. Oke? Ya, baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Prinsip pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB ini ya, ini jelas kesederhanaan. Ya, prinsip pelayanannya kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Ya. Tidak berbelit-belit. Nah, mau urus keterangan saja, keterangan domisili saja, bolak-balik pergi sana pergi sini dan lain sebagainya baru jadi, ya. Mengurus KTP saja harus ini, harus itu, harus ini. Nah, padahal di Balikpapan, kenapa di daerah lain boleh, kenapa kita tidak? Contoh di Balikpapan itu kesederhanaannya, ya, prosedur pelayanan tidak berbelit-belit. Kita datang di kelurahan, datang di kecamatan, atau datang di Dukcapil 1 jam KTP selesai. Ya, itu dia mendapatkan penghargaan tentang Piala Pelayanan Prima khusus untuk Dukcapil. Dia bekerja sama dengan rumah sakit untuk menerbitkan akte kelahiran. Ya, jadi habis melahirkan, rumah sakit mengirim informasinya ke Dukcapil, ayah ibu tinggal datang mengambil akte kelahiran di Dukcapil. Luar biasa. Tidak perlu lagi sibuk-sibuk. Yang penting syarat-syarat yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Ya, jelas syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ada KK, ada akte surat kawin dan lain sebagainya, akte nikah. Ya, itu. Nah, kejelasan. Prinsip yang kedua, kejelasan. Pensyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik jelas.
ya, contoh pelayanan publik di perizinan, dia membuat baleho besar, ya, yang dipajang di dinding dinas di depan tentang syarat-syarat. Mau urus ini, izin ini syaratnya. Mau urus izin ini, mau urus izin usaha ini, ya. Jelas semua terpajang dengan baik dan lengkap. Sehingga pimpinan perusahaan contohnya saja, biar tidak dia datang langsung, misalnya dia minta, coba foto dulu di syarat-syarat, baru kirim ke saya di WA. Kan dunia sekarang canggih, langsung dia bisa dapat, oh ini saya siapkan. 1 jam selesai, dan dia membuka jam dari jam 7 malam sampai jam 10. Artinya SOS sistemnya, solusi orang sibuk. Kalau tidak bisa pagi, tidak bisa sore, malam boleh. 1 jam saja selesai, dia datang ke situ. Luar biasa. Nah, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penjelasan keluhan, persoalan sengketa, dan pelaksanaan pelayanan itu jelas. Siapa yang bertanggung jawab, ya, dalam pelayanan publik tersebut? Kalau ada keluhan, siapa ditujukan? Jelas semuanya, ya. Inilah salah satu prinsipnya, kejelasan. Kepastian waktu, ya. Pelaksanaan pelayanan publik dapat disesuaikan dengan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Contoh tadi Ibu katakan, waktunya jam 7 sampai jam 10 malam, boleh datang ke kantor perizinan untuk mengurus izin. Ya. Boleh datang ke kelurahan urus KTP 1 jam selesai. Ya. Akurasinya, produk pelayanan publik terima dengan benar, tepat, dan sah. Malah dia sekarang bekerja sama dengan POS, ya, BPJS juga bekerja sama dengan POS, bagaimana mengirim, ya, kartu yang dibuat, dia kirim semuanya online. Setelah itu kartunya dia pakai kantor POS untuk mengantarkan, atau pakai Gojek, pakai Grab untuk mengantarkan dengan yang sudah dikontrakkan. Tidak susah-susah, ya, sangat mudah. Keamanan, proses dan produk hukum, produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Ya, ini keamanannya penting. Bahwa apa yang dibuat itu tidak abal-abal, bisa dipakai. Ya, KTP elektronik yang dibuat itu bisa dipakai di mana saja. Kalau barcode-nya di-scan bisa keluar semua data yang kita perlukan sesuai dengan kepentingannya. Ya, dia aman dan dia kepastian hukumnya ada. Oke. Kita lihat lagi, setelah itu nanti kita ada yang ingin berpendapat, Ibu ingin minta pendapat. Di sini kita ingin lihat prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima. Nah, di sini ada 9 prinsip, ya, ada 9 prinsip. Jadi Ibu hanya ingin mencontohkan 1, partisipatif, ya. Bagaimana prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima, partisipatif. Artinya kita meminta masyarakat atau publik berpartisipasi mewujudkan pelayanan prima. Contohnya, di tempat-tempat pelayanan publik ada kotak saran, ya, ada evaluasi. Artinya kita melibatkan publik berpartisipasi melakukan perbaikan, mewujudkan pelayanan prima itu sendiri, bahwa oh ini di badan keuangan, kalau datang store pertanggungjawaban atau datang rekon dan lain sebagainya, ada kotak saran di situ, ya. Artinya kita melibatkan orang yang kita layani untuk bagaimana bisa mewujudkan pelayanan prima. Oke, nah Ibu ingin komentar dari Eva. Kalau dia responsif yang bagaimana kira-kira? Responsif ya. Harus bisa ada keluhan dari masyarakat, apa yang diinginkan harus bisa langsung direspon atau dicarikan solusinya. Seperti itu. Kita responsif terhadap keluhan, misalnya baik, bagus. Jadi kita tidak menunda, misalnya ini sudah banyak keluhan tapi tidak diperbaiki, ya. Dan jadi Ibu melihat ini
responsif, bagaimana kita tanggap menghadapi hal-hal yang dibutuhkan oleh publik, kita respon dengan baik. Sekarang Ibu bertanya aksesibel ya kepada Oyong. Apa yang dipahami Oyong tentang aksesibel kaitannya dengan pelayanan prima, mewujudkan pelayanan prima? Aksesibel. Memberikan akses pelayanan kepada masyarakat yang bisa kita monitoring begitu, Bu. Ya. Contoh kalau di pemberdayaan perempuan bagaimana? Misalnya di bidang penanganan kasus, kita memberikan akses kepada konsumen, kepada yang melapor, publik, ya. Kepada yang melapor untuk memberikan akses, misalnya dia harus kemana-mana semua untuk kasusnya ini, Bu, penanganan kasusnya ini. Oke, misalnya contoh lain lagi ya, misalnya karena ini di daerah yang jauh-jauh di Lindu sana, jauh sekali kan, ya. Kita pernah ke Lindu baru 1 kali juga, ya. Ke Lindu sana kan untuk sampai ke sana kan cukup jauh. Untuk dia datang ke kantor pemberdayaan perempuan itu kan cukup jauh. Nah, bagaimana di Lindu sana misalnya dibuat pos, ya, posko. Ya, ada posko yang dibangun bahwa masyarakat kalau ada yang mengalami kasus KDRT dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan bisa melapor ke posko tersebut. Ya, artinya publik dekat, ya, dekat dengan apa yang dia butuhkan. Dekat, dia mau melapor dekat, ada posko. Atau misalnya perpanjangan STNK, kalau di Bandung ada namanya digendong dia di ransel. Jadi petugas satu yang ini yang satu bagian penerimaannya. Jadi tetap dia prinsip ini tetap ada bahwa produk pelayanan diterima itu benar, tepat dan sah. Walaupun dia di dalam bentuk gendongan. Maksudnya petugas ini membawa peralatannya di ransel besar ke tempat desa-desa yang terpencil, sehingga misalnya untuk perpanjangan STNK itu mereka tinggal tunggu jadwalnya. Oh, di sini tiap hari Jumat datang petugas itu dengan perangkat, dan yang dia terima itu sah. Memang langsung masuk dengan bukti yang sah. Ya, jadi dia aksesibel, mudah dijangkau, mudah didapatkan. Oke. Satu lagi ibu ingin tanya yang akuntabel, ya, akuntabel. Silakan coba Dewi. Apa yang dimaksud dengan akuntabel di sini? Prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima. Akuntabel. Akuntabel itu menurut saya dengan menyelesaikan tugas secara tuntas, maksudnya akuntabel, tidak mempersulit atau bagaimana, secara cepat menyelesaikan tugas dengan secara bertanggung jawab, mungkin seperti itu, Bu. Oke, kita melakukan tugas secara akuntabel, bahwa kita melakukan tugas dengan benar, jujur, ya, jujur, tidak ada tambah-tambah, tidak ada tambah-tambahnya. Tadi berdasarkan kedok PNBP, jadi kita akuntabel, kita dapat dipercaya, ya, kita dapat dipercaya melakukan tugas pelayanan publik, ya, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, ya. Bahwa kita menerima uang itu memang benar-benar dia masuk ke kas daerah, ya, atau masuk ke kas negara. Baik, Ibu lanjut ya, yang lainnya bisa kita ini kan nanti yang lainnya transparan, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, berkeadilan. Atau masih ada yang ingin berkomentar satu orang dari yang belum dikomentari? Ada?
Tidak ada? Kalau tidak ada berarti semua sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu ke etiket pelayanan yang harus diperhatikan karena dalam tugas ada ini ya. Nah, apa sih itu etiket pelayanan yang harus diperhatikan? Sikap perilaku kita ya. Ekspresi wajah. Coba sebut Coca-Cola dulu. Coca-Cola. Nah, coba bilang Coca-Cola. Coca-Cola. Sebut Coca-Cola. Nah, kan kalau supaya kita tersenyum atau ketawa kita sebut Coca-Cola. Karena kalau dia lah terbuka mulut kita ya, kita ketawa. Tapi coba bilang buncis. Buncis dulu, buncis. Buncis. Nah, jangan terlalu cheese-nya terlalu lebar. Buncis artinya kita tersenyum ya. Kalau Coca-Cola kita ketawa, kalau buncis kita tersenyum. Nah, ekspresi wajah kita sebagai pelayan publik ya, tersenyum. Bagaimana kita menghadapi pelanggan, menghadapi publik, dia datang persoalan di laut jangan dibawa-bawa di darat ya. Persoalan di rumah jangan bawa-bawa di kantor. Persoalan di rumah jangan bawa-bawa di sekolah. Terakhir murid-murid yang dibentak-bentak. Jadi ekspresi wajah kita tidak ada senyum karena habis marahan dengan istri, habis marahan dengan suami. Oke, jadi ekspresi wajah perlu kita jaga terus supaya kita bisa memberikan keceriaan, ya, senyum yang manis yang bisa berikan. Penampilan, kita harus menjaga penampilan. Ibu punya pengalaman, anaknya ibu waktu SD, ibu suruh masukkan baju ke dalam celana supaya rapi, dia laki-laki ya. Ya, masukkan supaya rapi nak. Tidak mama, Pak Guru saja. Pak Guru ini. Pak Guru tidak pernah kasih masuk bajunya dalam celananya. Maksudnya tidak pernah rapi Pak Guruku itu. Selalu di luar bajunya. Jadi saya boleh dong seperti Pak Guru juga. Hati-hati yang Pak Guru ya, ada Ibu Guru. Jadi penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, ya, cara mendengarkan, cara bertanya, ya. Walaupun itu murid, ya, walaupun itu orang desa, karena kita tahu dia dari kampung mana, cara bertanya, cara mendengarkan, kita harus ya lihat di sini ya. Kita harus supaya kita bisa bagaimana kita responsif. Nanti sebentar kita akan lihat di sini atensi ya. Tetapi intinya kita merespon apa yang menjadi keluhannya. Oh, iya ya, dia datang dengan persoalan, pasti dia datang ke puskesmas misalnya, ya. Pasti dia sakit sehingga dia datang ke puskesmas. Nah, bagaimana kita bertanya? Misalnya kita memberi salam. Selamat pagi Ibu, ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa latar belakangnya, kita pakai yang umum. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ada yang bisa dibantu? Kalau dia belum memberi salam, kita memberi salam lebih awal. Ya, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Cara bertanya begitu itu sudah mengenakkan perasaan. Walaupun dia sakit sudah sedikit terobati, ya, bahwa dia merasa, saya disambut dengan baik, ya. Jadi waktu Ibu ke Dukcapil Kota demikian, Ibu merasakan yang di front office itu Ibu sampai langsung Ibu sengaja tidak memberi salam. Ibu mau lihat apakah dia sudah ikut latsar atau belum. Jadi dia langsung menyapa Ibu, ya. Jadi karena Ibu pergi masih pagi, dia bilang, selamat pagi Bu. Ya, dia menunggu balasan Ibu. Saya, oh pagi. Ya, dia tanya, ada yang bisa saya bantu? Ibu datang ke sini. Ya, jadi dalam waktu tidak sampai 10 menit urusan Ibu selesai, luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan di tempat pelayanan publik itu, ya, di Dukcapil itu ada tempat bermain anak. Apa artinya? Bahwa kalaupun ada yang membawa anak tidak mengganggu pelayanan, ditaruh di situ dulu. Dia main-main, orang tuanya bisa berurusan. Biasanya kan anak bikin resek ya, menangis, minta ini, minta itu, ya. Tapi kalau permainannya menarik hati, pasti dia aman-aman saja sampai orang tuanya selesai berurusan. Nah, di sini kita harus etiket ini harus selalu kita perhatikan di dalam memberikan pelayanan publik. Karena kita masing-masing punya jabatan, ya. Ada kan jabatan kita waktu kita diangkat? Ada yang tidak punya?
Ada ya, semuanya punya. Oke. Kita punya jabatan masing-masing. Sekarang kita lihat kata kunci dalam pelayanan publik apa saja. 6 saja, tidak susah, tidak banyak. 6. Ya, atensi, artinya perhatian. Bagaimana tadi menyapa, ya? Menyapa, memberi salam dan bertanya dengan penuh perhatian. Tidak sambil pegang HP, karena HP tidak bisa lagi dilepas, ya. Tidak lagi bisa dilepas ini HP dari tangan. Tidak ada perhatian kita, tidak ada atensi kita. Kita hanya sambil baca WA. Ada apa, Bu? Nah, cuma melirik sejenak, tapi setelah itu balik lagi ke HP. Ya, atensi, perhatian kita terhadap publik yang kita layani. Ya, perhatian kita terhadap anak didik yang kita alami, yang kita layani. Ya, bagaimana kita menghadapi publik yang datang kepada kita, artinya dia membutuhkan sesuatu pelayanan yang harus kita lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Karena kita adalah pelaksana kebijakan publik. Nah, senyum itu Ibu sudah tadi ya, uncis. Jadi kata cis itu kalau susah kita senyum karena banyak masalah, kita sebut saja cis secara dalam hati. Ya, supaya kita kelihatan tersenyum walaupun kita lagi dongkol. Ya, tapi kita harus menampakkan etiketnya kita yang harus kita perhatikan. Ekspresi wajah, salam, ya. Kita harus memberi salam, membalas salam. Kalau murid belum memberi salam, kita yang memberi salam. Selamat pagi anak-anak, ya. Assalamualaikum anak, nak, ya. Jadi kata tolong. Ya, biasanya ini dilupa karena dia murid. Ambil dulu itu, Nak. Nah, ambil dulu itu, Nak. Tidak ada kata tolong. Tolong, Nak, ambilkan untuk Ibu. Ya, jadi kata tolong, kata maaf yang kadang-kadang susah kita sebut padahal kita membuat kesalahan. Ya, terima kasih. Ada keluhan-keluhan yang sampai kepada kita, ya. Keluhan-keluhan tentang pelayanan publik yang dia rasakan, kita harus berterima kasih bahwa ada publik yang menyampaikan keluhannya kepada kita. Terima kasih Pak sudah menyampaikan keluhan kepada kami, ya, akan kami perhatikan, ya, akan kami teruskan kepada yang menangani hal tersebut. Kita ucapkan terima kasih dulu bahwa ini adalah koreksi yang baik untuk unit kerja kita, bahwa dia sudah menyampaikan keluhan. Ya, jadi ini hal-hal yang penting ya. Kata kunci, kita masih punya berapa waktu? Halo? Ada timekeeper di sini? Masih setengah jam, kurang lebih tinggal 15 menit, Bu. Ya, tinggal Dia kan di 11.30. 11.30 kita selesai, tinggal 15 menit. Makanya Ibu harus bertanya ya. Tadi tugas sudah tidak ada masalah lagi ya, semua sudah jelas. Sekarang Ibu ingin bertanya ya. Setelah kita dengar tadi ya banyak hal yang sudah kita berikan, contoh pelayanan publik, masalah utama, problem ya. Setelah itu kita melihat prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan ya. Pelayanan prima itu harus mewujudkan yang 9 ya, atau mengarah ke 9, dan etiket pelayanan publik yang harus diperhatikan. Kata kunci dalam pelayanan publik tidak banyak, tetapi kadang-kadang susah kita lakukan. Sebagai pelayan publik kita susah melakukannya karena belum terhabituasi ya. Belum kita biasakan melakukan itu ya, baik dengan rekan sekerja kita ya maupun dengan publik yang kita layani. Sekarang Ibu ingin bertanya dulu ya, apa saja yang berpotensi ya, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Silakan komentar dari Sadik, Ibu ingin dengar apa saja yang berpotensi. Sadik, silakan. Silakan Sadik. Yang berpotensi untuk pelayanan publik.
berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Apa saja? Berpotensi itu mengucapkan salam. Ya, bagaimana dengan mengucapkan salam yang sehingga dia berpotensi mempengaruhi? Mengucapkan salam dan memberikan senyuman kepada masyarakat dan memperhatikan, fokus kepada masyarakat. Kenapa kalau kita fokus, masyarakat kan dia mempengaruhi kualitas. Iya, supaya dia masyarakat merasa dilayani, Bu. Jadi, Oke, itu maksudnya Ibu ya. Iya. Masyarakat merasa dilayani. Kalau kita tidak fokus, dia akan merasa tidak diperhatikan. Tidak ada guna saya datang melapor, ya. Oke, fokus ya. Kita fokus ya. Kalau itu senyum tadi, oke, itu bisa meningkatkan ya kualitas karena dia merasa kita ramah, ya, kita menerima dia, kehadiran dia kita hargai. Oke. Senyum, salam juga. Ya, salam juga ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Oyong. Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Bu, itu kemampuan kita sebagai pelayanan publik mungkin, Bu. Kemampuan, ya. Maksud lebih jelasnya bagaimana? Misalnya kemampuan kita mungkin diukur dari pemahaman tentang aturan-aturan yang misalnya pengurusan administrasi, apa kita sudah pahami betul persyaratannya, kayak begitu, Bu. Ya, jadi SDM-nya ya. Iya, jadi SDM yang menangani pelayanan publik harus sesuai. Iya. Kualifikasi sesuai ya, harus standar mutu, Bu. Ya, kompetensinya ya sesuai standar yang diperlukan di tempat di mana dia melayani. Misalnya dia melayani secara online ya, atau dia melayani pendaftaran, dia buka komputer saja dia tidak tahu, mau cari namanya saja dia bingung-bingung, ya orang Manado bilang ya. Akhirnya yang merasa rasa-rasanya kita yang mau duduk di situ pergi cari. Ya biasanya kan begitu ya, karena gemas. Rasanya kita saja yang mau ganti dia karena anak milenial lebih jago ya. Itu. Jadi kemampuan sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas. Terima kasih. Oke. Lanjut, kalau menurut Atta, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas? Yang berpotensi mempengaruhi kualitas itu, Bu, mungkin fasilitas pendukung masuk, Bu. Ya, fasilitas pendukung. Betul. Ya. Terus mungkin bisa juga mood, Bu, bawaan biasa perasaan. Mood, Bu. Oke, itu yang Ibu katakan tadi, masalah mood ini ya, itu mempengaruhi memang ya, makanya ini Ibu katakan persoalan di laut jangan dibawa-bawa di darat. Kita harus tetap konsentrasi bagaimana mood kita ya. Mood kita harus bagus ya. Maksudnya begini. Contohnya saja Ibu, mau tidak tidur tadi malam ya, mau kurang tidur tadi malam, tapi saat ini Ibu harus bisa memberikan pelayanan prima kepada adik-adik sekalian berkaitan dengan apa yang Ibu fasilitasi. Ya, Ibu harus bisa menyampaikan itu dengan baik. Ya, mau sakit kita, kecuali sakit kita minta izin. Ya, mau ada persoalan, ya, misalnya tidak ada yang bantu kita masak atau apa, bertengkar dengan suami atau istri, itu urusan di rumah. Ya, jangan kita bawa mood itu ke dalam kantor kita sehingga pelayanan kita menjadi terganggu. Karena kita muka 45 itu saya tahu ya. Jadi tidak ada senyum sedikit pun. Nah, ini mood memang bisa mempengaruhi fasilitas pendukung. Misalnya, karena kursi yang ada di
puskesmas itu terbatas, sementara pasien-pasien yang datang itu banyak, sehingga ada yang tidak dapat tempat duduk, apalagi masa pandemi, tidak boleh berdekatan. Akhirnya timbul keluhan, waduh, udah sakit berdiri terus lagi. Ya. Atau jaringan yang kurang bagus, ya. BPJS di bawah kartu karena jaringan tidak bagus, ya. Akhirnya pasien menunggu dengan sangat lama karena tidak konek-konek dia. Aduh, jaringan lagi gangguan ini. Ya, biasa juga di bank demikian. Ya, jaringan lagi kurang bagus ini, ya. Ibu pernah bikin tabungan sampai sekarang belum bisa dapat bukunya karena jaringan kurang bagus. Nah, itu semuanya. Jadi bisa saja demikian. Ya, fasilitas pendukung. Oke, silakan Ibu ingin tanya lagi ke Dewi, apa komentarmu? Menurut saya, Bu, memiliki sifat yang tidak diskriminatif, yang tidak membeda-bedakan antara pengunjung lain dengan pengunjung lainnya, Bu. Oke. Sehingga pengunjung tidak ada merasa dibedakan. Jangan karena tetangga yang datang, iya, Bu, iya. Dia baru datang duluan masuk. Ya. Iya, Bu. Ya. Oke, tapi jangan salah. Ya, Ibu pernah mengalaminya. Sekarang pendaftaran online, ya. Pendaftaran online kan ada contoh di rumah sakit. Nah, walaupun dia datang terlambat, tapi karena dia sudah mendaftar nomor 1, karena dia sudah tahu waktu kapan dia harus datang, ya pasti dia langsung masuk. Kita jangan kecewa bahwa kita bukan diskriminatif. Jadi karena memang pendaftaran online sudah memperlakukan hal seperti itu. Jam mana dia bisa datang, ya, dan dia bisa terlayani dibandingkan ibu yang datang mendaftar manual mendapat urutan yang sudah lebih besar. Ya, jadi ini memang tidak diskriminatif, tidak boleh diskriminatif. Karena kalau kita diskriminatif otomatis akan mempengaruhi. Oke, Ibu lagi ingin tanya, Marcelino, Excel, apa komentarmu? Kalau menurut saya, Bu, yang mempengaruhi kualitas dalam pelayanan publik itu, kalau dari moto kampus saya itu prima, profesional, beretika, Bu. Jadi contohnya kayak prima itu kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh siap untuk melakukan pelayanan publik. Jangan pas pelayanan loyo-loyo, baru kayak orang tidak makan. Tidak bersemangat ya. Tidak bersemangat. Kalau beretika itu dia menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Untuk profesionalisme sendiri harus bersikap profesional. Jangan pandang bulu kayak, dia ini anaknya pejabat, jadi harus tidak diskriminatif. Ya. Tidak diskriminatif. Rupanya itu ya prinsip pelayanan prima yang sudah diterapkan. Jadi contoh juga di Taspen, ya. Dia mempunyai semboyan, ya, Taspen, ya, melayani melebihi harapan peserta. Itu semboyannya. Jadi orang masuk sudah langsung melihat dia besar-besar tulis melayani melebihi harapan peserta. Apa? Ya. 45 menit dia datang urus, sudah masuk uangnya di rekening BRI yang ada di situ juga. Ya. Itu artinya tidak lama-lama melayani melebihi harapan peserta, itu pelayanan prima. Apakah bisa kita bikin demikian, bikin semboyan, ya, di misalnya di Badan Keuangan dan Aset Ciki kita melayani melebihi harapan OPD. Wah, memang ya keren itu namanya. Di Badan Keuangan dan Aset Cigi membuat semboyan. Melayani melebihi OPD. Wah, memang. Bawa besok langsung keluar SP2D. Atau 1 jam langsung keluar SP2D. Luar biasa. Jadi ini hal-hal yang ini ya. Terima kasih. Lantas Ibu ingin tanya lagi, coba komentar dari Ayang, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik?
Menurut saya, Bu, mungkin kepuasan ini apa namanya, kepuasan yang menerima pelayanan publik. Jadi ketika orang datang, kepuasan itu yang dia rasa ketika oh ternyata di sini cepat ya, ada inovasinya, seperti kayak begitu. Oke, inovasi, ada inovasi. pokoknya fasilitas yang dia fasilitas butuhkan yang ada di situ ya. Ada di situ, iya, Bu. Oke, emang itu bahwa inovasi berkelanjutan. Nah, inovasi tiada henti ya. Misalnya bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi mampu berinovasi, memperkenalkan ya daerah-daerah wisata yang bisa dikunjungi dengan mudah ya. Jadi nanti besok kita melihat ya bagaimana membuat suatu areal wisata itu bisa menjadi lebih baik. Besok kita cerita di situ di WOG. Jadi di sini memang bagaimana inovasi-inovasi yang baik ya bisa didapat oleh publik ya. Contohnya bisa Ayang beri contoh? Kayak misalkan ada yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Mungkin seperti aksesnya ke, misalnya kan kalau misalnya tempat wisata, aksesnya ke sana, seperti itu, Bu. Entar sampai sana pelayanannya seperti apa? Oke. Jadi memang aksesibel ya, aksesibel. Misalnya kita ingin ke wisata, tapi harus susahnya pergi Danau Lindu memang. Saking maunya ibu lihat itu Danau Lindu, ibu nekat naik ojek. Nah, karena tidak bisa mobil lewat, terpaksa naik ojek karena cuma satu motor yang dimuat di mobil. Tidak bisa jadi sementara kami bertiga terakhir naik ojek. Nah, saking penasaran. Jadi ini hal-hal yang perlu kita. Nah, bagaimana supaya wisatawan mau mengunjungi itu? Berarti jalan ke sana yang harus diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh Sadik. Wah, untuk bagaimana berkolaborasi dengan Ayang supaya bisa meningkatkan pariwisata di kabupaten. Itu contoh saja ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi bagaimana pendapatnya Bagus. Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Ya, masih ada waktu kita? Ya, masih ada waktu? Ya, Bu, masih ada, Bu. Ya, terima kasih. Silakan. Kalau saya lebih ke, bukan pelayanannya, Bu. Kalau saya lebih ke publiknya. Jadi apapun itu, kalaupun kita pelayanannya kita sudah maksimal, tapi masyarakatnya SDM-nya kurang, Bu, akan tetap juga akan berpengaruh terhadap pelayanan itu, Bu. Seperti maksudnya ini. Contoh bagaimana itu? Seperti begini. Kita telah kayak seperti dicontohkan tadi, kita sudah buka pendaftaran online. Tapi karena masyarakatnya kurang pemahaman tentang itu, akhirnya dia tetap berbondong-bondong datang ke rumah sakit. Dan yang sudah mendaftarkan online itu datang, dia didahulukan, akhirnya persepsi muncul di pikiran masyarakat yang tadi mengantri lama itu, wah kenapa saya dikambing hitamkan, kayak begitu, diskriminasikan. Oke, Ibu tanya lagi. Pelayanan publik itu harus harus saling berkesinambungan, Bu, antara pelayanannya sama publiknya. Jadi kalau menurut saya walaupun kita memaksimalkan pelayanannya, tapi kalau publiknya tidak diperjelas untuk diedukasikan seperti memaksimalkan pelayanan yang ada, tetap saja, Ibu. Pasti ada saja yang merasa jadi siapa yang harus memberitahu? Nah, itu peran pemerintah, Ibu. Pemerintah yang dalam lingkup yang lebih besar lagi, seperti itu, Bu. Iya, jadi itu nanti kita pelajari besok di WOG bagaimana itu bisa jadi, itu bisa berkolaborasi, itu bisa terintegrasi dalam kita belajar di WOG. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu. Jadi memang publik sendiri harus disiapkan, ya. Itu maksudnya Bagus. Publik harus dipersiapkan untuk bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, ya. Jadi informasi, contohnya ini waktu Ibu punya pengalaman
Tapi ternyata setelah Ibu baca-baca ada Benar X yang dibikin Benar X berdiri cara pendaftaran online. Ya, jadi Ibu duduk di ruang tunggu, oh ini cara pendaftaran. Ibu baru tahu, oh rupanya pendaftaran online boleh. Karena teman sekamar Ibu yang datang kontrol, dia masuk duluan. Dia bilang, saya sudah daftar online. Oh, Ibu bilang, wah besok Ibu pakai kau. Supaya Ibu juga duluan. Jadi di situ informasi, ya, kita sebagai unit kerja yang melakukan pelayanan publik, bagaimana kualitas ini harus kita tingkatkan, ya. Kita memberikan informasi seluas-luasnya, ya. Kita memberikan informasi seluas-luasnya. Contoh tadi juga Ibu katakan, perizinan syarat-syaratnya ditaruh di dinding dinas, ya, dengan baleho yang besar dari segala macam yang harus dia urus. Jadi, oke, adik-adik yang saya hormati, waktu jualah yang memisahkan kita. Melihat jam Ibu sudah sampai. Demikian pertemuan kita pada hari ini, ya. Saya tanya satu kali masalah tugas. Oh, silakan. Tugas individu, Ibu. Iya. Ini kan di sini tentang OPD kita. Bisa tidak bukan sesuai tupoksinya kita? Boleh. Boleh. Boleh bukan sesuai tupoksi, tetapi ada di OPD kita, ya. Maksudnya begini, supaya kita bisa melihat, oh ini, ya ini yang siapa tahu mentor kita meminta kita karena tugas kita sudah oke, dia meminta itu saja yang kau selesaikan, misalnya, ya. Contoh misalnya guru agama Hindu, muridnya cuma 2, ya, karena dia merasa sudah oke. Gurunya meminta, kepala sekolah meminta bagaimana dia menangani lingkungan tentang sampah-sampah yang ada. Ya, jadi itu, ya. Baik, adik-adik yang saya banggakan, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Masih ada yang ingin bertanya? Excel? Silakan. Izin Bu, minta maaf sebelumnya Bu, ini saya mau bertanya mengenai tugas kelompok. Di Kolabjar saya belum ada daftar kelompoknya Bu. Itu yang Ibu katakan tadi, ya. Ibu katakan tadi ada kelompok yang sulit Ibu masukkan, ya, dalam kelompok karena dia harus minta ketua, ya. Contoh di golongan 3, ya. Di golongan 3 ini kan gabungan golongan 2 dan golongan 3. Kalau Ibu memilih 1, berarti dia sudah masuk dalam kelompok. Jadi yang tidak masuk di kelompok golongan 2 ada 2 orang. Tadi Ibu bagi 5 orang. Itu dia bergabung di yang 3, golongan 3. Ya. Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk dari golongan 2 tidak masuk kelompok? Excel. Satu lagi siapa? 2 orang yang tidak masuk itu. Siapa? Siapa selain Excel, siapa tidak masuk? Kayaknya Sadik, Ibu. Sadik. Ya. Oke, jadi Excel dengan Sadik masuk di kelompok yang golongan 3. Oke? Excel dengan Sadik masuk di kelompok dengan Novita, Desmianto, dan Eva. Iya, Bu. Jadi kalau yang tidak masuk di golongan 2 berarti dia masuk dengan golongan 3. Ya, karena Ibu tidak bisa tambah kelompok kalau tidak mencentang ketua kelompok. Sementara tidak mungkin dalam satu kelompok ada 2 ketua. Ya, pahami itu. Di sini harus Ibu centang, di sini harus Ibu centang, berarti ada 2 ketua. Tidak mungkin kan dalam satu kelompok ada 2. Jadi 2 orang yang tidak masuk dalam kelompok itu bergabung dengan kelompok yang di atas golongan 3. Ibu sudah tanyakan ke penyelenggara, katanya nanti disampaikan saja pada saat pertemuan. Sudah ya? Sudah bisa dipahami? Terus satu lagi, Bu. Ya, silakan. Tentang ini dibuat dalam bentuk apa ini, Bu? PDF kah? Dalam bentuk terserah. Terserah. Biasanya untuk masuk di LMS harus dalam bentuk PDF. Bisa dalam Word, ya, dalam Word saja supaya tidak susah-susah. Bikin di Word, ya. Setelah itu dimasukkan. Terserah mau PDF, kalau bisa masuk tidak PDF terserah. Tidak ada masalah Ibu karena Ibu hanya ingin membacanya. Ya. Yang penting dia masuk, ya. Nama-nama harus ada, ya.
Ya, Ya, boleh nama-nama tidak ada. Nanti Ibu tidak bisa menilaimu. Ya. Oke. Karena nilai harus dicantumkan. Ada lagi? Izin Bu, izin Ya, bertanya silakan. kembali Bu. Di sini kan izin Bu, saya kan tidak masuk di kelompok, tapi kan saya masuknya manual di kelompok yang golongan 3. Apakah Ya. apakah itu tidak berpengaruh dengan nilai Bu? Karena tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena Ibu yang akan menilai. Yang penting di laporanmu ada namamu. Tidak berpengaruh karena Ibu yang akan memberi nilai. Ya, oke? Siap Bu. Aman itu kalau nilai. Yang penting Ibu bisa baca, oh ada masuk dia. Ya, misalnya ingin memberi tanggapan juga, ini ada ya. Oke? Memahami dan bertugas bersama-sama. Artinya berkelompok dalam artian menyelesaikan tugas itu secara berkelompok sama-sama. Oke? Siap Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup sekian karena Ibu punya kelas lain lagi yang harus Ibu masuk. Terima kasih. Kita sudah lewat, mohon maaf ya, lewat sedikit karena ada beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu. Mana host ya? Halo, kita belum dilempar ke room besar. Host ini, sabar, coba Ibu tanya. Tunggu, coba Ibu tanya ke depan. Yang kelompok yang kelompok golongan Mana 3 host siapa? ini ya? Tidak ada hostnya. Hostnya lagi kemana? Ya, Ibu. Halo, sudah selesai Ibu. 11.30 kan? Iya, ini masih mau Oke. ditarik nanti ke room besarnya dulu ini, Bu. Masih 7 menit ini. Ada timernya. Ya. Oh, karena Ibu punya timer 11.30. Iya, Belum? ini dari hostnya ini dia kasih ini ada remindingnya masih 7 menit lagi. Atau saya kabarin dulu, Bu. Bukan 11.30 karena Ibu ada kelas Iya. lagi. Iya, 11.30 Ibu. Boleh langsung. Ini sudah jam? Ibu langsung live saja ya? Oh, iya langsung live saja boleh Ibu. Iya? Iya, Bu. Oke, iya. Terima kasih. Karena Ibu masih ada kelas lagi. Oh, siap. siang-siang. Makasih, Bu Stinja. Ya, Mama kasih. Tin. Iya. Rekan-rekan mau nanya, yang golongan 3 di sini siapa? Kelompok golongan 3. Bu Eva, Ibu Ina, sama Pak Desmanto. Dengan satu. Yang saya bingung itu kan di tugas kolabjar itu tidak ada, cuma ditulis tidak ada kelompok, cuma ditulis ketua kelompok yang upload itu. Tapi kan penilaiannya harus ada nama-nama kelompok. Iya, nanti di itu Pak, pas kita ketua kelompok upload tugas, ada nama kelompok sudah di situ. Iya, maksudnya saya tangkap, cuman di kolabjar itu masuk tidak nilainya nanti tertera tidak kayak 85 kayak gitu. Tapi kan ada bagian penilaian itu Pak, hanya tidak ada nama kelompoknya kan, tapi tetap ada bagian untuk penilaian begitu. Biasa ada sama Ibu. Ibu sudah bilang namanya Pak Tidak di Marcel kolabjarnya dengan Pak Ibu. Marcel, maksud saya ada di Maksudnya bagian itu begini, penilaian. kayak keluar begini tuh. Cuman begitu tulisannya. Oh, ada nanti nilainya kayaknya itu. Ada nilainya. Ada tuh Ibu Ina, biasa kita jadi anggota. Biasanya sih cuman biasanya kalau tugas itu ya, biasanya itu tulisannya anggota, ketua, baru di bawahnya itu. Pertanyaanku, kalau tidak ada begitu yang upload siapa? Kan itu ketua. Nah, ketuanya kamu siapa? Saya tidak tahu siapa ketua. Ketuanya itu Pak Naman untuk tugas itu, tugas pertama. Pak Naman. Berarti Pak Naman.
Berarti Naman saya apa tanya sama Pak berarti Naman. Naman? Boleh tanya, yang untuk kelompok yang selanjutnya, kan ada tugas kelompok selanjutnya, Ya. itu ketuanya siapa ya? Soalnya aku nggak ada, kayaknya aku mau bagus deh, kayaknya masuk ke golongan 3. Saya di hari selanjutnya besok ya pertemuan selanjutnya itu saya ketua kelompoknya. Ketua Iya. kelompok sampai seterusnya saya terus. Nah, kayaknya aku mau bagus itu, kayaknya ntar masuk ke golongan 3. Golongan 3 siapa ya ketuanya? Kalau tugas kedua, golongan 3, Ibu Ina, tugas keduanya. Oh, terus Ketua. kalau untuk tugas keempat, ketiga? Kalau ketiga saya. Oh, begitu, oke. Oke, Pak Bagus. Ganti-ganti ya, saya tidak Aman. diganti. Ya, terganti-ganti. Cuman yang tugas terakhir kayaknya ada tugas keempat sebelum evaluasi. Berarti iya. Tanggal 4 itu. Tanggal 4. Berarti tugas kelompok dengan tugas individu dikumpul jam 12 ya? Sebelum. Aduh. Pokoknya sebelum jam 12. Jadi jam berapa kita kelompok? Tunggu, saya ini coba foto dulu lah. Apa di Iyo, foto saya sendiri nih. di notif terus di WA besar itu. Ini chat pribadi saya. Di notif terus. Kalau saya tergantung dari Pak Ketua Pak Naman karena saya hanya menumpang. Saya ini ya izin stop recording. Iya, stop. Boleh? Iyalah. Oke, terima kasih. Tahu Oke, kita punya rumah sama-sama. tangga.